Yang tadi Mamang tadi yang di warung saya tanya, sama begitu ngomongnya Bang. Begitu. Dia bilang intinya tuh Prabu Siliwangi itu memperingatin kita. Mungkin di antara kalian katanya, di antara teman-teman yang lain ada salah satu orang yang ngucap sembarangan, sombong lah bahasanya. Mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat subscriber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ditemani sahabat saya. Coba Bang, perkenalkan dirinya Bang. Nama saya Faisal Effendi, biasa dipanggil Icang. Itu panggilan akrab lah bahasanya. Panggilan gaulnya Bang Icang. Kalau Bang Icang ini dia aktif di apa Bang? Cincalam, Mapala. Mapala, mahasiswa pencinta alam. Jadi dia kerjaannya naik turun gunung. Nah, ini berhubungan dengan naik turun gunung nih Bang Icang. Saya mau, mungkin teman-teman semuanya, teman-teman subscriber juga mau dengar kisah-kisah Abang selama pengalaman Abang selama turun naik gunung nih Bang. Nah, kira-kira ada nggak Bang yang ceritanya yang berbau mistis itu Bang? Oh gitu. Jadi kalau untuk pengalaman mistis sih saya rasa hampir semua pendaki itu mengalami. Oh gitu. Pasti. Ya nggak pasti sih, hampir Semua. 90% tuh pasti mengalami. Cuma masalah ekstrim apa nggak ekstrimnya berbeda-beda. Ada yang mengalaminya dengan makhluk halus, ada yang mengalami dengan makhluk nyata, ya kayak binatang-binatang buas apa segala macam. Ceritanya begini, pada saat itu kurang lebih tahun 2002, kurang lebih ya, tahun 2002, awal-awal kita masuk semester berapa tuh? Kurang lebih 3 ya. Nah, kurang lebih semester 3. Saya kan ikut Mapala tuh Bang. Kalau teknisnya di tempat kita tuh Mapala kalau udah jadi anggota muda, kita harus wagun. Wagun itu wajib gunung. Pada saat itu kita sama temen-temen wagunnya di Cermai. Banyak tuh, kurang lebih ada 40 orang. Langsung ke gunung yang itu ya? Langsung. Kan ada ketentuan di atas 3000 mdpl. Oh gitu. MDPL tahu gak singkatan? Nggak tahu ya. Jadi MDPL itu meter di atas laut. Jadi 3000 meter di atas laut. Nah itu si gunung itu, puncaknya tuh. Nah syaratnya seperti itu. Akhirnya kita pilih Gunung Cermai. Waktu itu kita bareng tuh naik bis, nyewa segala macam lah. Habis Lebaran, kurang lebih 40 orang. Nah jalurnya yang kita pakai tuh masuk jalur kan di situ ada 3 jalur. Jalur Linggarjati di Kuningan, jalur Apuy Majalengka, satu lagi jalur Palutungan. Nah kita pakai jalur Palutungan. Jalur Palutungan itu emang agak muter, dia jalurnya agak jauh dibandingin Linggarjati. Nah pada saat itu kejadian pertama saya dengar sendiri, dan sebagian yang termasuk perempuan-perempuan ada tuh yang dengar. Itu kita lagi pagi-pagi kurang lebih jam 5:30 lah tuh. Kita nyampe di pos namanya Cigowong. Nah, sumber air lah itu. Itu terkenal sama sumber airnya, ada sungai aliran. Jadi kita di situ pada sholat subuh. Oh malam? Subuh enggak, jam 5:30 lah. Kalau di sono kan jam 5 lewat aja matahari udah kelihatan. Kurang lebih 5:30 kita baru nyampe Cigowong. Akhirnya sholat subuh segala macem, ambil air di jerigen segala macem. Pada saat itu saya ngelihat itu Bang, dengar suara ya itu ya yang dibilang maung itu lah. Awal jelas banget, bahkan satu teman saya perempuan lah, teman Mapala juga,
itu dengar, saya liatin dia kayak ketakutan, dia bingung denger tapi ngeliat celingak-celinguk, gitu. nggak ada wujudnya. Akhirnya dia pergi, tapi dia nggak ngomong, Oh gitu. nggak Cuma dia aja yang dengar kali ya. disangka dia doang kali yang dengar, padahal saya dengar, yang lain juga dengar. Iya. Ya kita nggak pada cerita, ya takut kan, sama-sama etim, ngeri lah. Iya. Akhirnya udahlah, udah kelar itu, udah beres-beres lagi, jalan kita lanjut lah tuh ke atas, naik. Nah kita pas naik nggak nemu lagi tuh suara itu nggak nemu. Sampai ke puncak kita udah selesai, ada badai segala macam, hujan, sempat kehalang hujan, puncak, nyampe puncak alhamdulillah selamat ke puncak semua. Turunnya ada lagi. Pas turun baru ditemuinnya tuh, waduh bang, apa bentuknya, sosok apa tuh? nggak ada sosok, sama kayak gitu, cuma di apa ya, didengerinnya itu lebih parah, maksudnya lebih sering lah gitu. Sama-sama harimau juga? Sama mau. Kita jalan, didengerin di depan sebelah kanan. Kita berhenti. Yang perempuan tuh pada nangis bang. Pada nangis yang perempuan, ya kita bohong-bohongin aja. Ada apaan sih kata dia. Enggak, itu ada senior katanya. Senior lagi marah-marah. Oh, dia nggak jujur itu ya? Kita nggak jujur. Kita nggak ngomongin sebenarnya tuh ke teman kita yang perempuan. Kalau kita ngomong ntar malah tambah repot. Nah, kita bohongin aja. Ada senior lagi di depan, lagi gini-ginilah bahasanya. Padahal itu kita dijegat sama macan, maung lah. Nggak lama jalan lagi, didengerin lagi suaranya pindah di atas. Agak jauh, tapi di atas dengeran kita. Yang denger banyak semua. Terus nggak lama berhenti, jalan lagi lanjut, didengerin lagi, sampai temen tuh yang di depan katanya tuh dia ngelihat tapakan harimau, segedenya itu segede 2 tangan dewasa, satu dia. Berarti bukan harimau sembarangan. Ya walau alam, makanya saya bilang tadi kan, ibaratnya antara nyata dan tidak, tapi suaranya nyata, tapi wujudnya nggak nyata. Itu kurang lebih kita ketahan itu hampir 2 jam lebih, hampir 3 jam. Oh jadi jalan berhenti tuh? Enggak, jalan berhenti, didengerin, ntar suaranya berhenti, kita jalan dengerin lagi, berhenti lagi. Wow, kita udah pada yang punya kayu, persiapan, yang punya golok lah bahasanya, bawa golok apa pisau, siap-siap itu. Tapi ada juga yang teman-teman yang baca doa gitu. Oh banyak, kalau masalah baca doa mah semuanya wajib lah, hampir semuanya mungkin pribadi masing-masing pada berdoa. Kita juga kan nggak boleh sombong. Iya betul. Nah, terus akhirnya ketahan kurang lebih 3 jam. Turun itu yang udah pada duluan akhirnya dengerin jemput kita deh tuh. Sampai pos bawah di desa Palutungan itu kurang lebih maghrib, kondisinya maghrib 6:30 lah. Udah kita habis sholat segala macem. Akhirnya gini bang, saya ada bertiga nih sama teman saya, main ke warung lah. Kita misah sama temen nih. Teman-teman yang lain sebagian besar pada di pos, pada di warung-warung ngeriung lah. Kita bertiga ke warung beda, agak jauh dikit. Di warung itu kita ya biasalah pesan kopi, indomie, makan segala macem. Ngobrol-ngobrol pengalaman kita yang tadi dijegat itu sama orang situ. Kita tanya, Mang begini tadi kita diniin nama suara harimau. Selama ini apakah pernah ada kejadian nggak korban? Saya bilang. Dia bilang sih dengar kayak gitu sering dari pendaki yang lain. Tapi kalau masalah korban, alhamdulillah enggak. Terus saya tanya kan, itu kenapa sih? Akhirnya dia ngobrol dan ngomong, kalau kata dia mah itu mau Prabu. Kalau orang Sunda kan ya, identiknya itu kan Prabu Siliwangi. Ya jadi walau alam kita. Nah, jadi gitu bang. Jadi alhamdulillah ya kita didengerin, suaranya nyata, ada jejak kaki tapi nggak ada wujudnya.
tapi nggak ada wujudnya, suaranya nyata, ya gitulah. Ini ya kesimpulannya ya. Jadi setiap gunung yang kita daki itu pasti ada penghuninya gitu. Oh, udah pasti. Berarti kita sebelum sebelum naik ke atas, kita harus bekali dulu dengan doa gitu ya. Oh iya. Kita harus jaga Ucapan, nggak boleh sombong. Iya. Karena segala sesuatu itu akan balik ke kita katanya. Betul. Jadi kalau kita sombong, ya itu ya. Ini ngomong-ngomong masalah sombong nih. Iya. Yang tadi Mamang tadi yang di warung saya tanya, sama begitu ngomongnya bang. Begitu. Dia bilang intinya tuh Prabu Siliwangi itu memperingatin kita. Mungkin diantara kalian katanya, diantara teman-teman yang lain ada salah satu orang yang ngucap sembarangan, sombong lah bahasanya. Mungkin begitulah, dikasih peringatan lah. Peringatan ya. Untung cuma peringatan ya. Peringatan. Tapi kan nanti untuk ke depan mungkin ada pesan dari Bang Icang buat teman-teman mungkin yang junior pendaki, seandainya junior naik ke sana itu apa yang harus dilakukan gitu. Ya kalau pesan saya sih bang ya sama sih sama yang pendaki yang lain. Di sini mah ibaratnya nggak ada senior nggak ada junior lah, sama aja. Intinya kalau yang saya dapetin tuh pertama, kita kalau mau mendaki itu nggak boleh sombong. Berdoa lah pertama berdoa, terus nggak boleh sombong. Di situ ada bang, kalau di ilmu cinta alam itu ada salah satu kalimat survival. Nah, saya ingat tuh survival itu ada singkatannya masing-masing tuh. Salah satunya ingatlah di mana kamu berada gitu. Jadi kita disarankan kita harus sadar kita ada di mana nih. Jangankan di gunung bang, di kampung orang lah. Nah di kampung orang mah kita juga kan harus nyadarin diri. Betul. Misalkan kita mau ke kampung orang, permisi, sopan, nggak boleh sombong. Nah itu pengalaman di Ciremai. Terus Oke, jadi teman-teman, itu cerita dari sahabat saya Bang Icang pada saat pendakian ke Gunung Ciremai. Jadi Bang Icang ini selalu dikasih dengan suara maung kalau orang Sunda bilang. Nah, ternyata kesimpulannya bahwa maung itu adalah menurut legenda Pasundan itu adalah Prabu Siliwangi. Jadi yang kita ambil dari cerita Bang Icang ini adalah ketika kita ada di suatu tempat, yang pertama kita harus ya berdoa dulu, yang kedua harus berbicaranya harus dijaga, dan yang ketiga harus tahu bahwa kita adalah berada di mana gitu. Tamu lah. Kita tamu di situ, jadi harus sopan gitu. Oke teman-teman, untuk kisah kali ini cukup di sini. Semoga teman-teman semua terhibur. Semoga teman-teman semua mendapat hikmah dari pengalaman Bang Icang. Oke, jangan lupa ikuti terus channel Bang Samsul, karena akan banyak lagi cerita-cerita mistis dan mitos yang akan kita ungkap di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.